Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara tubuh Kristus semua. Ada koncoku juga dari Sidoarjo ada di sini ya. Kita sama-sama ya mau memuji Tuhan. Kita juga sama-sama mau mendengarkan sharing firman Tuhan ya. Bukankah saat ini waktu yang sangat baik untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara? Kalau kita lihat hari-hari ini begitu mengkhawatirkan ya. Saya dari keluarga saya aja, family, ada beberapa orang meninggal karena COVID-19. Tetapi kita semua nggak takut kita hadapi COVID ini ya. Amin. Ya, malam hari ini kita mau menyanyikan sebuah pujian bahwa hidup kita adalah penyembahan. Ya, kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan, ya kita nggak perlu takut dan khawatir akan apapun yang ada di depan kita. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama ya, walaupun saudara-saudara tubuh Kristus di mute, tetapi nyanyi kencang-kencang. Amin. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh,
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah anugerah-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua yang ada malam hari ini Tuhan. Sungguh Bapa, hidup yang adalah anugerah yang kami hidupi di dalam Engkau Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Kalau sampai malam hari ini kami ada, kami masih hidup, kami masih bernapas, itu karena kasih karunia Tuhan. Sungguh kami melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak juga rekan-rekan dan saudara-saudara Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah-Mu Tuhan. Kami tahu, kami siap Tuhan pada saat Engkau panggil pulang. Tetapi kalau sampai malam hari ini kami ada, biarlah Tuhan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita sembah Dia, saudara. Mari kita tinggikan namanya. Dia ada bersama-sama kita malam hari ini. Haleluya. Kami ada karena kasih-Mu ya Bapa. Biar Roh-Mu itu yang tinggal di dalam hidup kami terus memenuhi kami Tuhan, menguduskan hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir bersama kami, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Nyatakan terus Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, di tengah situasi yang mengkhawatirkan, yang membuat kadang kami bingung secara manusia Tuhan, membuat kami khawatir Tuhan, membuat kami gelisah. Ada banyak anak-anak-Mu menjadi takut Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Malam hari ini biar Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah kami. Mari saudara buka hati di hadapan Tuhan. Dia akan memenuhi hidupmu malam hari ini. Buka hatimu. Haleluya. Haleluya.
Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Sungguh jiwa kami tenang Tuhan bersama-Mu. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damaiku. Ku berserah penuh kepadamu. Apapun yang umat-Mu bawa pada malam hari ini Tuhan, beban pergumulan di dalam kehidupan mereka, ekonomi dan keuangan atau sakit penyakit Tuhan, khususnya COVID-19. Biarlah Tuhan pergumulan-pergumulan ini kami bawa di hadirat-Mu, dan Kau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Rasanya tenang ya kalau kita menyanyi, menyembah Tuhan. Dan saudara, malam hari ini kita mau belajar tentang penyembahan. Beberapa minggu lalu ya, Frankie Kuncoro sudah menyampaikan bagaimana itu menyembah Tuhan. Kita tahu ada satu pengarang buku pujian penyembahan yang bernama Bob Sos. Dia mengatakan di dalam bukunya, dia bilang sulit menjabarkan tentang mencari teori tentang penyembahan itu sebetulnya itu apa sih yang betul-betul efektif apa. Dia bilang dia tidak bisa menemukan itu. Karena apa? Karena penyembahan itu tidak bisa dibikin teori, saudara. Penyembahan kepada Tuhan itu harus dialami. Amin. Ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki respon hati dalam penyembahan. Ya. Tuhan Yesus pernah menyampaikan, jadi Bapa pernah menyampaikan Allah di dalam Yesaya 29 ayat 13, dia mengatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, pada waktu yang lalu, Tuhan pernah menyampaikan hal ini. Ternyata bangsa Israel mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka itu hanya bibirnya saja, hanya mulutnya saja mereka menyembah Tuhan. Tetapi saya percaya malam hari ini saudara, kita semua yang hadir ada 86 orang ya. 86 partisipan yang ada bersama-sama kita memuji Tuhan, bukan cuma mulut dan hati mulut dan bibir doang gitu ya. Amin. Ya, tetapi sungguh hati kita juga rindu untuk menyembah Tuhan. Nah, ada 4 ekspresi yang tidak dapat terpisahkan, saudara. Seperti kita di dalam Mesbah Koram Deo pada malam hari ini, ya, ada doa, ada ucapan syukur, ada pujian, dan ada penyembahan. Saya tidak membicarakan mengenai keempat ini ya, ketiga yang lain. Jadi saya hanya malam hari ini karena waktu juga tidak banyak, saya hanya berbicara mengenai penyembahan. Pujian dan penyembahan adalah hadiah atau persembahan yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, saudara. Ya, jadi pujian, tadi kita udah nyanyi, kita nyembah Tuhan, itu adalah hadiah atau persembahan yang kita bawa ke dalam hadirat Allah. Jadi bukan karena pujian dan penyembahan kita masuk ke hadirat Allah, bukan. Dikatakan dalam Ibrani, dikatakan bahwa kita masuk ke dalam hadirat Allah oleh siapa? Oleh darah Yesus. Amin. Ya, kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah oleh darah Yesus. Nah, setelah kita masuk ke dalam hadirat Allah, tentu kita membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada beberapa istilah, saudara, dalam penyembahan ya, di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Sebelumnya ya, penatua kita Pak Billy pernah sampaikan kepada saya, ini sebetulnya yang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru ini ya bapak-bapak gereja. Jadi Allah sendiri tidak memisahkan perjanjian yang lama dengan yang baru ya. Tetapi nggak apa-apa, kita akan baca ya penyembahan itu di dalam
Perjanjian Lama, bahasa asli bahasa Ibrani itu satsah, ya. Artinya adalah bersujud, tersungkur untuk menghormati, ya, merendahkan diri, berlutut dengan kepala menyentuh ke tanah. Yaitu biasa kita lihat di dalam kerajaan-kerajaan, ya, orang yang tentu menyembah itu adalah kepada orang yang lebih tinggi gitu, kepada raja, ya, kita kepada Tuhan. Ya, kita bersujud, tersungkur, merendahkan diri, berlutut dengan kepala menyentuh tanah, ya. Saya kadang pada saat ya malam hari atau Tuhan bangunkan subuh-subuh gitu ya, ya dalam suasana kegelapan, ya saya bisa mengekspresikan saya menyembah Tuhan, saya bisa berlutut atau kadang tiarap gitu ya. Itu bebas kita bisa lakukan, saudara. Ya itu dalam perjanjian lama seperti itu. Dalam perjanjian baru, ya ada dua istilah. Yang pertama adalah latreuo, keadaan sebagai kuli atau budak, perhambaan kepada Allah. Bukankah kita dulu adalah hamba dosa? Tetapi karena Allah, karena keselamatan yang Tuhan berikan melalui kayu salib, ya kita menjadi hamba Allah. Ya, berbeda dengan hamba dosa dengan hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba dosa, kita akan terikat. Ya, banyak hal yang kita lakukan, dosa yang mengikat kita, yang menghancurkan, bukan hanya kita dan keluarga kita. Ya, banyak orang mungkin akan dihancurkan. Tetapi kalau kita menjadi hamba Allah, malah itu yang menjadikan kita merdeka. Amin. Yang kedua adalah proskuneo. Ya, proskuneo ini adalah melakukan penghormatan, ya membungkukkan badan dalam pemujaan, mencium tangan, ya. Kata ini biasanya dipakai untuk anjing. Loh, kaget saudara. Dipakai untuk anjing, ya. Menurut saudara, arti kata dari bahasa aslinya proskuneo itu adalah mencium seperti anjing yang sedang menjilat tangan tuannya. Saudara, siapa yang punya anjing? Ya, saudara tahu ya, kalau punya anjing, saya di rumah nggak boleh miara anjing sama istri saya. Karena dulu waktu mahasiswa dia di Bandung, dia di rumah pamannya disuruh ya tiap hari ngurusin anjing, jadi mungkin udah bosan ya. Kita di rumah ini pengen punya anjing, nggak bisa. Tapi saya tahu, anjing pada saat kita datang, misalnya habis pergi kita datang, apa yang dilakukan saudara? Dia akan meloncat-loncat, dia akan langsung menyerbu kita. Dia akan langsung menjilati kita. Bukankah begitu, saudara? Kalau hari ini misalnya tadi pagi kita tinggal anjing kita di rumah, kita kasih makan dia pagi doang, lalu kita pulang sampai rumah, di rumah kosong, kita pulang sampai rumah jam 9 malam. Apa yang dia lakukan, saudara? Apakah seperti manusia yang nggak makan seharian lalu dia menjadi lemes, dia menjadi lesu, saudara? Bukankah nggak demikian, saudara? Tetapi anjing itu begitu mendengar pagar dibuka, pintu di kuncinya dibuka, dia akan apa yang dia lakukan? Sama. Betul ya? Dia akan meloncat-loncat, dia akan menjilati kita. Wah, wah itu sangat-sangat luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan penyembahan itu gitu loh. Seperti anjing yang mencium, menjilati tangan tuannya. Di dalam Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus proskuneo Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau latreuo. Itu yang Tuhan mau ya kita lakukan, saudara. Jadi sekedar tidak kita menyembah Tuhan itu bukan hanya pada saat 1 jam di mesbah koramdio pagi atau malam, ya kita lakukan, setelah itu kita hidup bebas. Tetapi kita mau tahu pada malam hari ini, apa itu penyembahan, saudara? Penyembahan adalah respon setuju kita terhadap penyataan diri Allah Tritunggal. Next. Ya, oke. Ya, jadi penyembahan adalah respon setuju kita terhadap pernyataan diri Allah Tritunggal.
Jadi penyataan diri Allah yang paling pasti adalah melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Itu udah pasti. Kalau kita tidak setuju dengan Alkitab, berarti kita tidak ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ya. Bagi orang Kristen, setiap perilaku hidup adalah tindakan penyembahan. Syaratnya adalah bila mana ini dilakukan dengan kasih yang menanggapi kasih Bapa. Ya. Jadi penyembahan bagi kita adalah bukan hanya nyanyi, berlutut, ya. Ada banyak orang Kristen, maaf di sini sih di Mesbah Koramdio ini nggak ada gitu. Ada banyak orang Kristen dia menyanyi hari Minggu ibadah, dia menyembah Tuhan, tetapi dosa dia lakukan, kenajisan dia tetap lakukan, mencuri waktu, dia melakukan hal-hal yang kotor, menipu, lihat YouTube, lihat gambar-gambar porno dan lain sebagainya, itu tetap dilakukan. Ya. Tetapi dari perilaku, ya itu adalah tindakan penyembahan bila mana dilakukan dengan kasih yang menanggapi kasih Bapa. Hidup senantiasa menyembah karena penyembahan menyediakan metabolisme bagi kehidupan rohani kita. Saya percaya seperti tadi kita nyanyikan, ya. Kita menyanyi, memuji Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih, hidup kami adalah anugerah. Itu menjadi suatu proses metabolisme, saudara. Metabolisme itu proses seperti gini. Jadi kalau kita hari ini misalnya, ya, misalnya Dana barusan tadi sebelum mulai Mesbah Koramdio makan capcay, puyonghai, barongsai, ya, makan enak gitu ya, udah makan enak. Nah malam ini dia tidur istirahat, ya. Lalu si makanan itu diproses ya oleh tubuh Dana untuk menjadi apa? Sebagian dibuang yang kotornya, lalu sebagian untuk tenaga, sebagian untuk gula, sebagian untuk lain sebagainya. Itu adalah proses metabolisme. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu menjadi satu metabolisme bagi kehidupan rohani kita. Ya, itu dikatakan oleh Bob Sos dalam buku Mengungkap Segi-segi Pujian dan Penyembahan. Nah, saya ingin lebih berbicara mengenai hal-hal yang harus dilakukan tadi, saudara. Jadi yang pertama, saudara, menyembah adalah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, menyembah adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Kita terlalu sering mendengar cerita mengenai Abraham dan Ishak. Ya, kita tahu Abraham mempunyai anak dari Sarah istrinya pada saat dia berusia 100 tahun. Tetapi mungkin pada saat Ishak tidak disebutkan dia usia berapa, tetapi mungkin pada saat dia usia berapa belas tahun, ya, tiba-tiba Tuhan berbicara. Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak di Bukit Moria. Abraham mungkin tidak bertanya lagi, kenapa Tuhan? Atau dia juga tidak, mungkin jangan-jangan dia nggak bilang sama ibu Sarah. Karena kalau bilang sama istrinya, pasti istrinya akan melarang, saudara. Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi dikatakan dari firman Tuhan bahwa besok pagi, Abraham dengan kedua bujang, dengan Ishak, dia berangkat ke bukit yang ditunjukkan oleh Bapa, oleh Allah. Lalu di dalam Kejadian 22 ayat 5, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, ya, akan menyembah Tuhan. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ya, Abraham tahu, ya, bahwa Allah yang sudah memberikan Ishak kepada dia sanggup kalau dia Ishak dipersembahkan menjadi korban bakaran. Tentu dia akan bisa, Allah akan memberikan lagi anak yang lain. Tetapi pada saat Abraham hendak menusuk Ishak, tiba-tiba Allah berkata, jangan Abraham, ini pakai bahasa saya ya, aku main-main aja kok, kamu nggak apa-apa, bagus kamu setia kepadaku. Jadi kita lihat bahwa penyembahan, ya, yang pertama setelah di Eden, penyembahan adalah bukan soal nyanyian, pujian, musik, tetapi penyembahan berbicara mengenai ekspresi ketaatan dan pengakuan akan kedaulatan Tuhan.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau hidup taat kepada Tuhan? Atau kita seringkali tidak taat dan seringkali kita melakukan hal yang bertentangan dengan yang Tuhan katakan? Biar kita belajar malam hari ini bahwa hidup kita adalah penyembahan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ada satu cerita menarik, saudara, di dalam Bilangan 16, ya. Kita kalau baca di sana ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ya, Korah ini adalah sepupunya Musa. Jangan dulu, Dana. Ntar dulu. Ya, yang tadi aja gambar tadi. Oke, thank you. Jadi Korah ini adalah sepupunya Musa. Jadi ya papanya adik kakak lah gitu ya, dari suku Lewi. Datan dan Abiram ini dari suku Ruben. Ya, pada saat mereka di padang gurun, ya, Korah, Datan, dan Abiram bersama ada sekitar 250 orang pemimpin-pemimpin loh, saudara. Bukan rakyat, pemimpin-pemimpin di suku-suku Israel itu. Mereka mau memberontak kepada Musa. Mereka katakan, pemberontakannya seperti ini, saudara, kira-kira ya. Musa dan Harun, memangnya hanya kamu doang berdua yang bisa memimpin kami? Memangnya Allah hanya menyuruh kamu berdua untuk membawa bangsa Israel? Bukankah kita juga bisa mimpin? Dan apa respon Musa, saudara? Pada saat mendengar perkataan seperti itu, dia langsung bersujud, dia menyembah Tuhan. Dan dia bangun kembali, dan dia berkata, oke, besok pagi kita semua ya, 250 orang berserta kalian itu menyiapkan ukupan untuk bakaran mesbah bakaran kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih lihat siapakah yang akan diterima oleh Tuhan. Apakah saya dan Harun yang sama-sama membakar ukupan? Ukupan itu perbaraan, itu kalau dimaknai itu adalah doa ya. Lalu apakah yang 250 itu yang Tuhan pilih? Dan singkatnya besok paginya mereka berkumpul kembali di kemah pertemuan dengan menyalakan ukupan ya. Dan terjadilah, saudara, Korah, Datan, dan Abiram. Next, boleh dilanjutkan, Dana? Ayat 25, lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ayat 27, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, perhatikan, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Di dalam Bilangan 26 ayat 10 dan 11, dikatakan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11 dikatakan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara lihat, di ayat 27 tadi dikatakan bahwa para anak, para istri, para anak, dan anak-anak yang kecil, mereka berdiri di depan kemah dan bumi terbuka dan mereka semua masuk. Tetapi ada yang aneh di situ. Di ayat 11 dikatakan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ada banyak penafsir yang mereka juga melihat apa yang terjadi. Kenapa anak-anak Korah tidak mati? Ya, dalam Keluaran 6 ayat 24, anak-anak Korah bernama Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum Korah. Nah, kemungkinan bahwa anak-anak Korah ini mereka sudah dewasa, saudara. Mereka sudah dewasa dan mereka melihat, jangan buru-buru, sorry, dan tetap aja. Ya. Mereka melihat bahwa papahnya yang bernama Korah itu adalah dia memberontak kepada Tuhan.
bersama Datan dan Abiram dan teman-temannya yang lain. Tetapi anak-anak Korah ini tahu bahwa perbuatan bapaknya itu adalah hal yang jahat. Sehingga pada saat diperintahkan oleh Musa, baiklah semua orang menyingkir dari kemah orang-orang fasik itu. Kemungkinan Asir, Elkana, dan Abiasap ini mereka tidak mengikuti. Mereka menyingkir dari kemah bapaknya, saudara. Ini adalah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, boleh next, Dana. Jadi, kita lihat bahwa anak-anak Korah, mereka tahu kebenaran, ya, sehingga mereka melakukan yang bertentangan dengan papanya. Jadi, saudara, kita berbicara mengenai penyembahan adalah melakukan apa yang benar. Dalam Yohanes 6 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan apa yang terjadi dengan Korah, dengan keturunan Korah, saudara, ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau kita baca dalam satu Tawarik, di situ dikatakan bahwa anak-anak Korah ini, keturunan Korah, menjadi penjaga pintu gerbang. Mereka menjadi penyanyi, mereka menjadi pemain musik, mereka menjadi penulis Mazmur 42 sampai 49, 84, 88. Mazmur 42 yang sering kali kita nyanyikan, ya, lagunya banyak versi, jadi seperti ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Satu-satunya ayat, saudara, di dalam seluruh Alkitab yang menceritakan kerinduan seseorang kepada Allah seperti rusa itu hanya dari keturunan Bani Korah ini, saudara. Ada lagi lagu yang lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu adalah dibuat juga oleh keturunan dari Bani Korah. Dan satu hal yang luar biasa, dari keturunan Korah yang diselamatkan oleh Allah karena tidak mau mengikuti bapaknya, adalah lahirnya Nabi Samuel. Wow, luar biasa ya. Yang ketiga, saudara, next. Penyembahan itu berarti kita meresponi kasih Bapa. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tahu pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi keturunan kita, saudara. Next. Harga yang mahal sudah Tuhan lakukan untuk kita masuk ke dalam hadirat Allah. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental sejak di Taman Getsemani. Ya. Dikatakan bahwa dia dicambuk 39 kali, setiap kali mengalami cambukan, saudara. Saya nggak tahu berapa kali dia dicambuk, jadi sekali cambuk, dulu ada aturannya, sekali cambuk itu adalah 39 kali, saudara. Kita tidak tahu berapa kali Tuhan Yesus dicambuk. Dan cambukan itu adalah cambuk yang ujung-ujungnya disangkutkan bola besi. Sedangkan sepanjang tali, cambuk itu dijalin dengan tulang-tulang domba yang tajam. Bagaimana rasanya? Makanya dikatakan dagingnya bukan hanya kulit, tapi dagingnya terkelupas. Di dalam satu literatur dikatakan bahwa tulangnya kelihatan, saudara. Itu hal yang, wah, itu dilakukan bagi kita. Dia dihina dan diejek sepanjang Via Dolorosa hingga kematiannya di kayu salib. Ya, diludahi, ditendang. Ya, misalnya saya tanya Dana nih, Dan, kamu kalau saya ludahin gimana rasanya, Dan? Buka Waduh. coba unmute, Dan. Bisa nonjok, Pak Budiman. Bisa nonjok ya? Iya. Betul. Ya, betul, itu jujur tuh.
Ini Tuhan kita. Mungkin orang itu ada ratusan atau ribuan orang. Mungkin udah puluhan atau ratusan ludah. Mungkin orang makan jengkol, makan apa. Nggak tahu jengkol ada nggak di Yahudi ya. Hal yang sangat dia dihina dan diejek. Tetapi dia mau lakukan bagi kita. Jadi bagaimana kita meresponi kasih Bapa. Nah, mengakhiri ini saya mau mengajak saudara melihat satu story mengenai Andrew Chan. Ya, Andrew Chan ini mungkin saudara ada yang sudah tahu, ada yang belum. Dia ini adalah penjahat yang terkenal dulu dalam kelompok Bali Nine yang menyelundupkan narkoba dibawa dari Bali ke Australia, dan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, lalu dia bertobat. Salah satunya dilakukan juga pertobatannya oleh Pak Jeff Hammond. Tetapi sebelum pertobatan itu, pada saat dia ditangkap di penjara Kerobokan Bali, suatu hari saudara, jangan ditampilin dulu dan suatu hari dia ingin bunuh diri. Suatu malam, ya, dia mengambil kain, lalu dia mau menggantungkan kain itu ke ada jeruji di jendela, lalu dia ikat, dia mau gantung diri, saudara. Saya baca ceritanya di dalam satu buku yang dikarang oleh Pak Jeff, ya, The Andrew Chan Story, ya. Dia udah mau gantung diri gitu, tiba-tiba dia teringat, saudara, akan temannya dulu yang pernah mengajak, namanya Lukas bahasa Indonesianya, jadi Luke dia. Luke ini pernah dulu waktu kecil mengajak Andrew ke sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggunya mengajarkan bahwa ada sorga dan neraka. Kalau anak-anak, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan masuk sorga. Tetapi kalau kamu nggak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk neraka. Nah, pada saat mau bunuh diri itu, dia tiba-tiba teringat akan cerita itu. Dan dia turun, dan dia nangis menggebu-gebu. Dan dia berteriak-teriak, I want Bible, I want Bible. Saya mau Alkitab, saya mau Alkitab. Cuman dia pakai bahasa Inggris, sipir-sipir penjara mungkin tidak terlalu meresponi. Dan dia menangis semalaman, dan besok paginya dia kembali berteriak-teriak, I want the Bible, I want the Bible. Tiba-tiba sipir penjara itu mengasih suatu Alkitab, saudara. Dan Alkitab itu diterima, dia buka, saudara. Dan begitu dia buka, itu di situ ada tanda tangan, ada nama Luke. Wow, itu Alkitab Lukas yang kasih, temannya dari Australia. Bagaimana mungkin? Dia baru seminggu ditahan. Ternyata begitu mereka 9 orang Australia ini ditahan di Bali, ya, langsung di Australia geger, dan kakaknya atau adiknya Andrew Chan bersama Luke ini datang ke Bali, lalu mereka membawa Alkitab. Dia pengen besuk tetapi tidak diizinkan. Dan akhirnya Alkitabnya aja yang boleh masuk, saudara. Singkat cerita, dia dibaptis, dia dilayani juga oleh Pak Jeff Hammond, ya. Dia juga memenangkan satu pemimpin kita di misi, ya, di Abalov itu Pak Arif, ya. Arif Betawi itu juga dimenangkan oleh dia, dan seumur hidupnya dia 250 orang yang dibaptis oleh Andrew Chan. Wow, luar biasa. Dan di saat kematiannya, boleh ditampilkan, Dana? Di saat kematiannya ada 9 orang harusnya dihukum mati, tetapi 1 dibatalkan oleh Jokowi. Ada 8 orang siap dihukum mati. Semua ada banyak pemimpin-pemimpin, termasuk di gereja, yang menyurati Presiden Jokowi. Andrew Chan udah nggak pantas dihukum mati. Dia sudah bertobat dan dia sudah memenangkan banyak orang. Dari penjara Kerobokan juga lakukan yang sama. Ada dari Arif yang sudah dimenangkan oleh dia. Dia mengirim surat, email kepada Jokowi, tidak ada respon sama sekali. Australia Perdana Menterinya juga menyampaikan kepada Jokowi, tetap tidak direspon. Dan pada malam hari, ya, itu kebiasaan kalau orang-orang yang akan dihukum mati, mereka selalu pakai pakaian putih, saudara. Ya, ini mereka semua pakai pakaian putih dan celana hitam. Ya, lalu pada malam hari, 8 orang berbaris. Kita lihat itu di gambar bawah, itu ada
eh, semua berdirinya itu unik. Ya, tiang-tiangnya itu tiang salib semua, saudara. Ada satu orang yang seminggu sebelum dihukum mati, ya, dia beragama lain, tetapi dia bernama Zainal Abidin. Ya, dia melihat Andrew Chan ini kok beda banget gitu loh. Akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan pada malam hari sebelum pukul 12:30 malam di 2015, mereka sebelum ditembak mati itu Andrew Chan, 8 orang yang akan dihukum mati, masing-masing orang itu ada 12 brimob yang mengarahkan senapannya kepada masing-masing orang, 12, 12, 12, jadi ada 96 brimob yang akan menembak gitu loh. Dan Andrew Chan dia menghampiri brimob itu. Dia karena ini orang-orang yang bertugas akan menembak ini, mereka gemetar, saudara. Mereka takut, ada yang nangis. Tapi Andrew Chan menguatkan, mereka mendoakan. Dia mendoakan. Satu-satu 12 orang itu didoakan. Ini tugas negara. Kamu lakukan, kamu lakukan, kamu lakukan. Dan saudara, dikatakan bahwa pada saat mereka sudah siap, Andrew Chan memanggil satu-satu. Miuran, ya, I'm ready. Zainal Abidin, I'm ready. Satu-satu sampai 8 orang. Setelah itu mereka menyanyikan lagu Amazing Grace. Mereka nyanyi sampai habis. Lalu yang kedua mereka nyanyikan Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Lalu nyanyi bait yang pertama. Lalu ref lagi mereka nyanyikan. Lalu nyanyi bait yang kedua, saudara. Bait yang kedua belum selesai, perintah tembak itu dilakukan. Dan ke-8 orang itu mati. Next, ada satu surat yang dibacakan pada saat Andrew Chan, ya, peti matinya bersama Miuran di gereja Hillsong di Taro. Surat ini berbunyi begini. Terima kasih semua telah berkumpul di sini pada hari ini untuk menyaksikan sesuatu yang hebat. Ini adalah hari saat saya akan bangkit dari peti mati saya sendiri. Sekarang, seperti kata-kata yang diucapkan, dalam nama Yesus bangkitlah. Atau, saya menikmati kebangkitan itu di sorga. Dan saya akan menunggu untuk Anda semua di sana. Lalu dia katakan lagi dari tulisan suratnya itu yang dibacakan, ya. Saat-saat terakhir saya di sini di bumi, saya bernyanyi, haleluya. Aku telah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Saya mengakhiri pertandingan yang baik dan keluar sebagai pemenang di mata Allah dan manusia. Saya punya kisah sendiri, cerita yang ditentukan oleh Anda semua tentang bagaimana Anda menjadi saksi atas kehidupan saya. Lalu dia meminta kepada kita, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang saya tinggalkan bersama dengan Anda? Apa yang akan kita berikan gitu, saudara? Apa yang akan kita wariskan? Next. Itulah esensi, saudara, dari penyembahan. Bagaimana kita bukan hanya menaikkan pujian, ya, menyembah, tetapi itu adalah respon hati kita bahwa kita mau taat setiap hari pada saat kita bekerja, apalagi sekarang kita bekerja work from home. Ya, ada banyak waktu yang mungkin kita bisa lakukan, kita bisa mengerjakan hal-hal pribadi, saudara. Tetapi biarlah, walaupun tidak ada bos yang melihat, kita melakukan ketaatan, penyembahan itu kita lakukan hari-hari kita, saudara. Walaupun tidak ada yang melihat. Dan kita mau terus melakukan apa yang benar. Ada banyak orang Kristen, ya, maaf saya tidak menghakimi, mereka tetap melakukan dosa. Mereka tetap melakukan perselingkuhan, perzinahan. Ya, saya tidak menghakimi karena itu bisa menimpa siapa aja termasuk saya. Kalau saya tidak menjadi penyembah yang benar, maka saya bisa melakukan hal yang menyimpang daripada Allah. Yang ketiga adalah, mari kita terus meresponi
kasih Bapa. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau terus berbicara di tengah-tengah kami. Bagaimana kami menjadi penyembah yang benar, memiliki respon hati yang benar dalam menyembah kepada Engkau, Tuhan. Bukan hanya lagu-lagu pujian, mainkan alat musik, tetapi sungguh biar hidup kami itu adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang sungguh membuktikan, mempraktekkan bahwa kami hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan terlebih juga kami mau wariskan Tuhan kepada generasi, kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Bahwa mereka juga menjadi penyembah-penyembah, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.